Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan teknik identifikasi bahaya. Jadi kita telah memasuki masa-masa akhir perkuliahan ya. Mungkin hanya dua materi terakhir ya. Sekarang failure mode and effect analysis, kemudian nanti terakhir ada metode HAZOP ya. Meskipun kita mungkin kurang efektif ya karena kita lakukan secara online, itu pun waktunya karena ada aturan, waktunya dimampatkan ya. Tapi mudah-mudahan kompetensi yang telah saya janjikan di awal perkuliahan mudah-mudahan tetap Anda dapatkan ya. Nah, hari ini kita akan menginjak ke materi selanjutnya yaitu failure mode and effect analysis ya, FMEA ya. Setelah Anda kemarin sudah banyak mempelajari tentang beberapa metode baik yang skenario based maupun yang non skenario based ya. FMEA ini termasuk yang non skenario based ya, nanti bentuknya adalah diagram seperti PHL maupun PHA ya. Maka nanti konsep-konsepnya akan sangat mirip dengan PHA. Nah, tapi yang menjadi ciri khas dari FMEA ya, yang berbeda dengan yang lain adalah dari namanya dia failure mode and effect analysis ya. Maka dia identifikasi bahaya fokusnya adalah pada failure ya, itu ya. Makanya kemarin kita sudah belajar mengenai reliability, konsep-konsep reliability, keandalan, konsep-konsep failure itu juga kita sudah pelajari di ETA ya. Kemudian kemarin juga kita sudah dapat mengetahui apa itu failure mode ya, kemudian failure rate, bagaimana cara menghitungnya ya. Mudah-mudahan materi yang kemarin itu bisa mensupport untuk Anda bisa belajar FMEA dengan lebih baik ya. FMEA ini sangat penting sekali ya, terutama untuk penerapannya di industri karena kita tahu bahwa banyak kecelakaan kerja ya, terutama yang terkait dengan industri proses itu penyebabnya adalah kegagalan komponen. Jadi kegagalan komponen, kalau komponennya itu terkait dengan safety ya, maka kalau misalkan terjadi kegagalan maka dampaknya akan sangat serius gitu ya. Nah, maka perusahaan banyak berlomba-lomba untuk mendesain sebuah sistem maintenance ya. Sebuah sistem maintenance ya, sekarang berkembang yang namanya preventive maintenance. Jadi maintenance dilakukan secara proaktif. Jadi sebelum adanya kerusakan, maka perusahaan sudah melakukan maintenance, jadi preventif ya, sehingga tidak sampai terjadi kerusakan. Karena perusahaan sadar bahwa ketika terjadi kerusakan ya, maka itu akan sangat mengganggu operasional gitu ya. Selain biayanya tinggi ya, apabila komponennya itu terkait dengan safety, maka dampaknya akan sangat besar ya. Maka FM ini sangat penting sekali dan perusahaan tidak ragu ya untuk melakukan investasi membuat sebuah sistem maintenance ya, kemudian personelnya di trainingkan dan seterusnya ya, dan itu tidak murah gitu ya. Nah, makanya ini mungkin menjadi sebuah motivasi buat Anda ya, karena ini adalah kesempatan Anda untuk bisa belajar FMEA ya, dengan saya yakin lebih intens di sini dengan training di luar gitu ya, karena saya juga trainer ya di luar juga di industri. Saya sering melakukan training ya, memberikan training kepada industri. Nah, tentunya tidak akan seintens ini ya, mungkin hanya 1-2 hari ya selesai gitu ya. Nah, ini kita ada kesempatan untuk belajar ya di perkuliahan ini, dan itu gratis ya, gratis ya. Kalau di industri mungkin dia perlu untuk bayar sedikit bayar gitu ya, dan itu cukup mahal gitu ya. Nah, Anda diberikan kesempatan untuk belajar FMEA secara gratis ya, dan lebih intens gitu ya, maka Anda harus bisa manfaatkan itu. Bukan hanya FMEA ya, tapi metode-metode yang lain ya nanti akan kita pelajari HAZOP. Begitu juga dengan metode-metode yang kemarin sudah kita bahas ya. Jadi semoga menjadi motivasi Anda untuk bisa memanfaatkan waktu belajar di perkuliahan ini. Meskipun sekali lagi ini masih online ya, tapi mudah-mudahan tetap kompetensi tetap Anda capai. Pengertian dari FMEA sendiri adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi bahaya yang diakibatkan oleh kegagalan atau failure. Jadi ini adalah ciri khas utama dari FMEA ya. Jadi ciri utamanya adalah FMEA itu fokus pada bahaya yang diakibatkan oleh kegagalan atau failure ya pada sistem atau subsistem atau komponen gitu ya. Jadi seperti kita tahu ya bahwa salah satu penyebab kecelakaan itu adalah selain human error ya, kemudian
ada karena operasional ya, misalkan parameter, misalkan tekanan terlalu tinggi ya, level terlalu tinggi. Nah, itu nanti akan kita pelajari di HAZOP ya. Nah, tapi FMEA fokusnya adalah kepada kegagalan, failure ya, karena kegagalan itu dampaknya akan sangat besar ya. Kalau failure itu terjadi pada komponen yang kaitannya dengan operasional ya, misalkan pompa ya, ketika pompa itu fail ya, maka dampaknya adalah operasional akan terganggu karena dia tidak bisa memompa dengan maksimal. Otomatis fluida yang mengalir tidak akan sebanyak ya, atau debitnya tidak akan sebesar yang diinginkan gitu ya, sehingga itu akan mempengaruhi nanti output yang dihasilkan. Jadi secara operasional dia akan sangat merugikan gitu ya. Nah, itu yang terjadi ketika failure terjadi pada komponen yang terkait dengan operasional. Nah, celakanya kalau failure ini terjadi pada komponen yang terkait langsung dengan safety ya, maka dampaknya bukan hanya merugikan secara materi, tapi juga menyebabkan kecelakaan ya. Kecelakaan bisa kecil atau bahkan sangat besar ya. Misalkan safety valve ya. Safety valve itu kalau misalkan fail ya, maka dia kan tujuannya kan ini, gunanya kan untuk menurunkan tekanan ketika ada kenaikan tekanan berlebih gitu ya. Nah, ketika itu gagal ya, safety valve-nya gagal, ya maka dia tidak akan bisa menurunkan tekanan, dan dampaknya maka bisa sampai ini ya, blow up ya, ledakan besar ya. Nah, sebagai ilustrasi ya, Anda bisa simak video berikut ini ya untuk ilustrasi bagaimana kegagalan komponen itu bisa berdampak sangat besar ya. Ini contoh yang terjadi di ExxonMobil ya tahun 2016. November 22nd, 2016. The ExxonMobil refinery in Baton Rouge, Louisiana. A fire erupted during maintenance activities, severely burning 4 workers. The fire occurred in the refinery's sulfuric acid alkylation unit. There, isobutane and olefins are converted into a major component of gasoline through a reaction involving sulfuric acid. On the day of the incident, 2 operators were preparing to put a spare isobutane pump into service. To do so, the operators needed to open the pump's inlet plug valve. That plug valve was operated manually. A hand wheel and a piece of equipment called a gearbox were connected to the valve by a support bracket. The gearbox uses gears to make it easier to turn the valve stem into the open or closed position. The operators turned the hand wheel on the spare pump's inlet plug valve, but the gearbox was not working properly, and the valve would not open. When the gearbox was malfunctioning, it was an accepted practice in the alkylation unit for operators to remove the gearbox so that a pipe wrench could be used to turn the valve stem and open the valve. The gearbox was connected to the valve body by the support bracket using bolts. The operators removed 4 vertical bolts from the valve. But unknown to the operators, these bolts also secured a critical pressure-containing component of the valve known as the top cap. Approximately 3% of the numerous plug valves in the refinery's alkylation unit were designed so that the gearbox support bracket attached to the top cap. With this 30-plus-year-old design, removal of the gearbox support bracket can have catastrophic consequences. Approximately 97% of the valves were newer models with updated design that did not connect the gearbox support bracket to pressure-containing equipment, making it less likely to remove the incorrect bolts. With bolts removed from the top cap, one of the operators attempted to open the valve by rotating the valve stem with a pipe wrench, while the second operator stood by and observed. The valve immediately failed and came apart. Pressurized isobutane escaped from the valve, forming a flammable white vapor cloud. The 2 operators warned others in the area and directed them to evacuate. Approximately 2,000 pounds of isobutane released to the atmosphere. The vapor cloud likely found an energized welding machine roughly 70 feet away from the initial release and ignited. The resulting fire seriously injured 1 ExxonMobil employee and 3 contractors working in the area. Nah, dari video tadi ya terlihat jelas bahwa kegagalan komponen kecil ya, valve-nya bermasalah ya,
maka dampaknya bisa sangat besar ya, bahkan sampai bisa mengancam kelangsungan perusahaan tersebut gitu ya. Jadi itulah pentingnya kita mengidentifikasi kegagalan komponen ya. Kalau kita bisa mengidentifikasi kemungkinan kegagalan komponen, maka kita akan bisa mengantisipasi ya dengan cara kita melakukan maintenance ya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut ya. Nah, maka komponen akan bisa berjalan sesuai dengan semestinya ya. Maka di sini tujuan dari FMEA ya, tujuan dari FMEA adalah untuk mengevaluasi dampak dari kegagalan komponen ya terhadap operasional sistem atau bahkan dampaknya pada sistem safety ya. Nah, biasanya juga disebut sebagai failure mode and effect and critical analysis ya, FMECA ya. Jadi nanti Anda tidak boleh bingung ketika nanti Anda menemukan ada yang namanya FMECA, itu sama saja ya. Bedanya hanya di sini ada critical analysisnya ya. Kita kenal sebagai SOD ya. Severity, occurrence, dan detectability. Nanti akan saya lihatkan ya bagaimana bedanya antara FMEA dengan FMECA. Oke. FMECA lebih detail ya. Dan diperlukan pemahaman tentang konsep reliability ya untuk mempelajari FMEA. Itulah kenapa Anda kemarin harus mempelajari tentang reliability ya, bagaimana cara menghitung probability ya dari data-data kegagalan ya. Kemudian kalau tidak ada data kegagalan maka ada data standar ya. Nah, itu yang harapannya karena Anda kemarin sudah mengerjakan tugas itu, harapannya Anda sudah paham ya bagaimana cara menentukan failure mode, failure rate, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan ke worksheetnya. Jadi seperti ini worksheetnya ya, mirip-mirip dengan PHA ya, berbentuk tabel seperti ini ya, non scenario based ya. Ada banyak metode ya atau tools yang mirip-mirip seperti ini ya, PHL, PHA, nanti ada HAZOP, nanti ada barrier analysis, mirip-mirip seperti ini. Tapi Anda harus tahu ya, pembeda dari masing-masing teknik itu apa, karena setiap teknik itu punya ciri khas ya, dan itu didesain untuk masalah tertentu. Jadi kalau misalkan Anda gagal dalam memilih teknik yang tepat, nanti dampaknya teknik identifikasi bahaya Anda kurang berarti gitu ya. Nah, di sini ada nomor 1 sampai 14 ya. Sistemnya apa, subsistemnya apa, mode-nya atau fasenya pada saat apa. Ya, itemnya jelas di sini diisi. Nah, kemudian di sini ada failure mode ya. Ada failure mode. Nah, Anda kemarin sudah lihat ya di Oreda kemarin ada failure mode ya, mode kegagalan. Jadi yang dimaksud dengan failure itu bisa macam-macam. Misalkan valve ya. Valve itu bisa kegagalannya tidak hanya gagal gitu ya, tapi harus dideskripsikan gagalnya itu yang seperti apa. Apakah gagal untuk membuka gitu ya, apakah posisinya salah ya, ataukah kegagalan dalam hal strukturnya ya, misalkan strukturnya itu defect ya, dan seterusnya. Nah, maka failure mode ini harus dideskripsikan karena beda failure mode itu nanti failure-nya akan berbeda ya, dan tentunya dampaknya akan beda masing-masing ya, dampaknya akan berbeda. Maka nanti di sini kunci dari FMEA sebenarnya adalah mendeskripsikan failure mode ini. Jadi kita harus bisa mengidentifikasi sebuah komponen itu mempunyai kemungkinan failure mode apa saja ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Misalkan kita tidak bisa mengidentifikasi kalau ternyata valve itu punya kemungkinan fail to open misalkan. Ya, kita taunya hanya valve itu failure-nya adalah defect ya, bodinya defect gitu aja ya. Maka kita tidak bisa mengidentifikasi dampak yang diakibatkan oleh valve yang gagal membuka itu apa, karena kita ini ya. Nah, maka penting ya untuk kita mengidentifikasi failure mode ini secara lengkap ya. Maka karena ya yang menggunakan ya, yang membuat ini adalah manusia. Nah, setiap manusia termasuk kita itu tentu ya punya keterbatasan baik itu pengetahuan dan pengalaman. Jadi maka kita nanti harus dibantu oleh standar data ya. Jadi kalau masih ingat dulu ada PHL atau PHA ya, maka untuk kita mengelis hazardnya ya agar tidak ada yang terlewat, maka dulu di Appendix C ya ada yang namanya hazard standar data kan itu ya, ada hazard list ya, hazard list dulu ya. Nah, di FMEA juga ada failure mode standar data ya. Contohnya yang kemarin saya contohkan di Oreda kemarin ya,
itu ada ya di Oreda kemarin. Kemudian ada masih banyak ya, masih banyak baik itu yang di mechanical, di electrical itu juga ada ya data standarnya. Jadi Anda harus bisa ini ya, bisa menulis itu ya. Anda tidak harus mengarangnya sendiri ya, karena kita pasti punya keterbatasan, maka kita bisa menggunakan data standar itu, sehingga kita pastikan bahwa failure mode-nya itu lengkap ya, karena kalau kita gagal mengidentifikasi failure mode, maka ke belakang tidak akan teridentifikasi. Ini sangat berbahaya. Kemudian ada failure rate di sini, failure rate laju kegagalan ya. Nah, ini bisa kita ambil dari data primer kemarin ya, data stories ya. Kemudian kita hitung failure rate-nya, bisa dari manufacturing data atau data standar. Misalkan kemarin saya contohkan dari Oreda ya. Kemudian causal faktornya, penyebabnya ya. Kemudian immediate effect-nya. Di sini ada immediate effect, ada system effect. Immediate effect itu efek secara jangka pendek ya. Misalkan valve ya, valve yang terdekat kan ada pipa misalkan ya, atau tangkinya itu sendiri gitu ya. Nah, itu dampaknya. Jadi misalkan valve-nya itu gagal, dampaknya ke tangkinya apa gitu ya. Jadi immediate effect. Nah, kalau system effect itu pada keseluruhan sistem. Misalkan sistemnya itu sistem PLTU ya, maka valve itu ada nggak dampaknya sampai ke keseluruhan PLTU misalkan ya. Kemudian di sini ada method of detection ya. Metode deteksinya bagaimana? Maksudnya deteksi kegagalan ya. Apakah menggunakan sensor, apakah harus ada inspeksi fisik, ataukah inspeksi yang berkelanjutan dan seterusnya. Kemudian current control itu adalah pengendalian yang sudah ada ya. Nah, di sini adalah kuncinya di sini ya. Ada hazard di sini. Ya, ingat FMEA itu tidak semuanya itu seperti ini ya. FMEA itu macam-macam ya bentuknya ya, tidak hanya digunakan di bidang safety. Nah, yang membedakan untuk FMEA yang terkait dengan safety adalah di sini ada hazardnya ya. Mungkin kalau Anda cari FMEA mungkin tidak ada kolom ini. Nah, karena ini memang khusus untuk safety, maka di sini kuncinya adalah failure yang sudah kita identifikasi tadi itu apakah terjadi hazard. Ingat, tidak semua kegagalan komponen itu berdampak ke safety. Ada yang hanya berdampak ke operasional saja ini ya. Nah, maka di sini kita harus bisa mengidentifikasi apakah fail yang terjadi itu memang berdampak ke safety atau ada hazardnya atau tidak. Gitu ya, maka di sini nanti ada risikonya. Ya, risikonya seperti kita IMRI kemarin ya, ada IMRI, ada FMRI kemarin waktu di PHL ya. Preliminary hazard analysis itu ya ada 2A, 2D dan seterusnya, ada severity dan likelihood-nya ya. Nah, mungkin Anda bertanya itu apa bedanya risiko dengan failure rate gitu ya. Kalau failure rate adalah laju kegagalan ya, seberapa sering dia gagal. Kalau risk di sini meskipun ada probability-nya tapi beda ya. Jadi ini terkait dengan hazard-nya gitu ya. Kalau ini kan terkait dengan fail-nya. Karena tadi kita jelaskan bahwa failure tidak selalu berdampak ke safety ya, bisa jadi hanya berdampak ke operasional saja. Tapi yang di sini yang kita nilai adalah dampaknya ke safety. Nah, itu bedanya ya. Jadi hazard ke belakang itu adalah ciri khasnya FMEA yang digunakan untuk safety. Ya mungkin di bidang lain itu hazard sama risknya tidak ada, cukup sampai current control selesai gitu ya. Nah, di sini ada hazard, risk dan recommended action ya. Mudah-mudahan Anda bisa memahami ya. Nah, berikut adalah contoh FMEA ya. Ini saya ambil dari bukunya Clifton ya. Nanti silakan dibaca lengkapnya ya. Saya ulas beberapa komponen saja. Di sini sistemnya misil ya, seperti yang kita contohkan di PHA dulu. Subsistemnya adalah misil baterai ya. Mode-nya adalah pada saat operasional ya. Jadi misil baterai ya komponennya. Ada case di sini komponennya. Ada elektrolit ya. Kita bahas case-nya dulu ya. Case ya. Atau casingnya baterai, bodinya itu ya. Nah, di sini ada failure mode-nya ada dua. Ada cracks ya, ada pinholes. Pinholes itu adalah berlubang, cracks itu adalah retak ya atau pecah gitu ya. Nah, di sini ada failure rate-nya. Failure rate-nya adalah 3,5 kali 10 pangkat min 5. Ya, di sini dijelaskan bahwa referensinya atau sumbernya adalah dari manufacturing data. Jadi kebetulan pembuatnya itu sudah menyediakan ya manufacturing data. Ini hasilnya dari manufacturing data.
Nah, kalau misalkan ini tidak ada, ya maka kita bisa cek dari standar data ya. Di OREDA tentunya tidak ada karena ini adalah komponen pada misil ya. Misil tentunya di OREDA tidak ada, biasanya di military standar ya. Oke, kemudian causal faktornya ya, penyebabnya adalah manufacturing defect ya. Kenapa kok terjadi crack? Karena faktor manufacturingnya ya, manufacturingnya ada kerusakan, cacat pabrik ya. Nah, kemudian immediate effect-nya adalah electrolyte leakage ya, kebocoran elektrolit. Jadi karena casingnya itu retak, maka elektrolitnya bocor gitu ya, bocor. Nah, itu adalah immediate effect ya, efek secara langsung ya, secara langsung jangka pendeknya. Nah, secara sistem ya, sistem efeknya adalah no output from battery karena elektrolitnya leakage, maka kan tidak ada power ya, maka secara sistemnya tentunya tidak bisa tidak bisa jalan karena ya powernya dari baterainya tidak bisa gitu ya. Nah, itu adalah sistem efek yang saya contohkan. Nah, kemudian method of detection-nya adalah inspeksi ya, jadi harus diinspeksi dulu baru tahu ada ini cracks ini ya. Nah, kemudian current control-nya adalah QA, quality assurance ya. Quality assurance itu adalah memastikan bahwa setiap komponen itu mempunyai spek yang sesuai ya. Itu quality assurance ya. Di dalamnya ada quality control dan seterusnya. Kemudian hazardnya ya, di sini hazardnya adalah fire source ya, karena electrolyte leakage ya itu ada sumber api, maka di sini hazardnya adalah fire source ya. Nah, tentunya fire source ini bisa mengakibatkan kebakaran dan seterusnya. Kemudian risikonya adalah 2D ya, severity-nya 2, kemudian probability-nya adalah D gitu ya. Kemudian rekomendasinya adalah menambahkan sistem sensor ya. Sensor ini untuk mendeteksi agar ketika terjadi crack itu sebelum inspeksi sudah tahu ini ya, ada sensornya gitu ya. Nah, itu adalah contoh FMEA dari komponen case ya untuk failure mode cracks ya. Untuk failure mode pinholes ya, kemudian untuk komponen lain Anda bisa baca sendiri ya. Jadi secara konsep adalah seperti itu ya. Jadi kita identifikasi komponennya apa saja, kemudian failure mode-nya apa saja. Nah, ini jangan sampai ada kekurangan ya, jangan sampai ada yang salah gitu ya. Kalau salah maka kita tidak mungkin bisa mengidentifikasi ya. Kemudian failure mode-nya ya, penyebabnya apa, kemudian dampak ke safety-nya apa ya, ini hazardnya apa, kemudian risikonya apa. Jadi belum tentu yang failure-nya itu tinggi itu risikonya akan tinggi, belum tentu karena risiko ini bukan terkait dari seberapa sering terjadinya failure ya, tapi risikonya adalah seberapa sering dan seberapa besar dampaknya kegagalan itu berdampaknya ke safety gitu ya. Jadi itu FMEA cukup sederhana sebenarnya, cuma kalau misalkan ini tidak bisa mengidentifikasi dengan lengkap maka dampaknya akan sangat bahaya ya, karena kembali lagi tujuan dari FMEA adalah untuk mengidentifikasi bahaya karena failure mode ya. Nah, nanti outputnya itu adalah untuk maintenance sebenarnya. Jadi biasanya sebagai input dasar ya, sebagai data dasar untuk melakukan preventive maintenance ya. Jadi untuk melakukan maintenance itu misalkan periodenya berapa kali gitu ya. Nanti Anda bisa belajar tentang RCM ya, Reliability Center Maintenance. Oke. Nah, akan saya tunjukkan perbedaannya. Nah, ini adalah FMEA yang saya ceritakan tadi ya. Ada critical analysisnya ya. Jadi di sini semuanya sama sebenarnya. Meskipun ini tidak ada hazardnya ya, karena memang jarang sekali FMEA yang terkait dengan hazard ya. Nah, maka di sini karakteristiknya adalah SOD ya. Jadi risikonya itu ada SOD. Kalau tadi kan hanya ada severity sama occurrence ya, severity probability. Nah, di sini disebutnya adalah occurrence, seberapa sering ya, ditambah dengan detectability ya, detectability. Jadi seberapa mudah ya atau seberapa susah failure itu bisa dideteksi. Karena semakin sulit dideteksi ya, maka akan semakin berbahaya ya, karena akan sulit ya.
mendeteksinya. Contoh ya, misalkan contoh yang tadi misalkan ya, coba kita ya, misalkan yang tadi S-nya ya, misalkan S-nya itu karena tidak ada power ya, nanti menyebabkan fire, karena tadi kan ini ya, apa namanya, ignition source tadi ya. Misalkan S-nya kita taruh 3, kemudian O-nya occurrence-nya ya, occurrence-nya itu misalkan 2 ya, karena tidak terlalu sering gitu ya. Kemudian D-nya, nah D-nya kan tadi kan dijelaskan bahwa mendeteksinya kan harus inspeksi dulu ya untuk keretakan ya, tapi secara visual keretakan itu bisa dideteksi, maka tidak terlalu sulit ya. Misalkan ini 2 juga ya, maka SOD-nya adalah S-nya 3, O-nya 2, D-nya 2, maka RPN-nya adalah 3 kali 2 kali 2 gitu ya. Jadi RPN-nya adalah 12 gitu ya. Jadi itu ya RPN ya, untuk menentukan RPN. Nah, RPN ini digunakan untuk melakukan prioritas ya. Jadi kita akan memprioritaskan ya, misalkan ada banyak RPN itu ya, misalkan ini 12, misalkan nanti ada yang RPN-nya itu 6, misalkan komponen lain ada yang misalkan ada yang 16, ada yang 21 ya, dan seterusnya. Maka secara konsep RPN, maka nanti ini bisa kita prioritaskan. Tentunya prioritasnya adalah yang 21 dulu, karena ini paling RPN-nya paling tinggi ya, paling kritis gitu ya. Nah, ini namanya critical analysis ya. Kemudian yang kedua adalah yang ini, yang 16 ini, kemudian yang ketiga adalah yang 12 ini, baru yang terakhir adalah yang 6 ini gitu ya. Jadi itu yang bisa yang bisa dilakukan oleh RPN ini ya. Dia adalah perhitungan tingkat kepentingan ya, atau tingkat prioritas mana yang perlu didahulukan ya. Nah, makanya itu disebut sebagai critical assessment ya. Failure mode, effect and critical analysis gitu ya. Jadi itu tadi FMECA ya. Cukup sederhana sebenarnya, tapi ini sangat powerful dalam hal mengidentifikasi kemungkinan kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan komponen. Oke, itu materi FMEA hari ini ya. Semoga Anda di rumah masih semangat ya, dan masih sehat ya, sehingga nanti mudah-mudahan di akhir perkuliahan kompetensi yang saya janjikan di awal mudah-mudahan tercapai. Oke, dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.